Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ke daerah Jakarta Barat ya. Ini juga salah satu subscriber kita udah ngontek kita dan mau pasang head unit Android Orca yang RAM 6/100, yaitu Pro Plus Gen 2 ya, yang QLED ya. Nah ini dia. Jadi kelebihan QLED itu dia layarnya jauh lebih jernih dibandingkan dengan head unit lainnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian videonya itu jauh lebih tajam. Nah seperti itu. Terus di sini juga dia dapat kamera depan belakang yang bisa ngerekam ya sebagai DVR ya teman-teman ya. Nah, untuk dashboardnya seperti ini. Ya, nah ini dia. Pro Plus Gen 2 series ya. Nah, terus untuk pemasangan kita gunakan kabel plug and play. Kebetulan pemasangannya di Mitsubishi Pajero tahun 2015 ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk kabel gunakan kabel plug and play tanpa ada pemotongan jalur teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan ini untuk panel frame-nya ya. Ini panel frame, dan itu yang dus putihnya itu panel untuk rumah MID-nya ya. Jadi nanti cukup lama untuk bongkar MID-nya teman-teman ya. Kita harus pretelin. Kedua untuk bagian head unitnya ini ya. Untuk speknya teman-teman udah tahu lah ya. Nah di sini dia RAM-nya lumayan cukup tinggi ya. RAM 6/128. Ya bentar. Nah ini dia ya, ini untuk spesifikasinya ya. Nah sekarang udah Android 12 ya teman-teman ya. Untuk CPU nya udah menggunakan octa-core Cortex A55 Unisoc ya, jauh lebih cepat untuk pengoperasionalnya. Dan juga untuk sensitif touchscreen ya, dia jauh lebih bagus dibandingkan dengan Orca Pro Plus yang Gen 1 nya ya. Ini kan Gen 2 ya. Nah Gen 1 dia masih pakai prosesor yang lama. Kalau yang sekarang ini udah prosesor yang baru, jadi untuk touchscreen-nya jauh lebih sensitif teman-teman ya. Nah oke, seperti itu. Tanpa berbasa-basi dan lama-lama kita langsung lihat bagian interiornya. Oke, sekarang kita lihat bagian interior mobilnya. Nah ini untuk bagian interior mobilnya ya teman-teman ya. Nah kebetulan di sini 2015 ya kok ya. 2015 mobilnya ya. Nah 2015 dia dapat MID numpuk ya. MID-nya di atas, nanti pindah ke bagian bawah laci ya. Nah ini dah, ini ada laci. Oh ya, satu lagi di sini ada namanya power amplifier ya. Jadi mobil ini ada power bawaan mobil ya. Nah ini dia. Ya, kelihatan nggak? Bentar. Nah ini dia. Ini nanti kita hidupkan kembali teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang saya mau bongkar dulu dan pasang bagian kameranya terlebih. Ikutin terus. Oke teman-teman, jadi jalur kabelnya nih kita lagi bongkar ya. Kita lagi cocokin karena Pajero ini tempo hari ya, isu-isunya itu ada trouble di bagian speedometer ya. Makanya tadi saya cek, coba bagian, saya baca dulu bagian jalur kabelnya ya. Jadi sekiranya kabel yang nggak terpakai di sini saya potong teman-teman ya. Saya nggak pakai, saya potong. Saya ambil jalur yang terpentingnya saja, yang utamanya ya. Nah karena beberapa kali di toko atau di sekitaran toko ya, toko teman itu mengalami gejala pas pemasangan menggunakan kabel plug and play yang kebaca di speedometernya mati total ya. Jadi rusak bagian komponennya. Sempet ya itu beberapa bulan yang lalu. Makanya di sini saya coba teliti kembali ya, supaya tidak ada kesalahan di bagian jalur kabelnya ya. Nah di sini kebetulan tahun 2015 sama persis dengan kejadian temen toko saya yang speedometernya mati total ya. Jadi nggak bisa diservis, nggak bisa diapa-apain, jadi harus ganti ya. Itu karena kesalahan satu jalur, atau ya kita bilang kurang teliti lah teman-teman ya. Nah di sini saya himbau kembali buat teman-teman yang sekiranya beli barang sendiri dan pasang sendiri, coba diteliti kembali ya untuk bagian jalur plug and play-nya, dibaca kembali. Kalaupun memang kurang yakin, usahakan serahkan ke ahlinya aja gitu. Mahal sedikit tapi mobil aman teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, ini udah jalurnya udah setengah jalan, jalur kabel-kabelnya ya. Jadi ini saya tinggal buka bagian cover utamanya, karena saya harus buka bagian lacinya ini. Karena bagian lacinya ini dia bukan di ini ya, tapi di baut ya, ke bodi sasis dalam. Jadi kita harus copot nanti ini. Oke, lanjut ya. Ikutin terus. Nah, ini kita udah buka cover besarnya ya. Nah, ini cover yang besarnya. Ini kan dudukan tipnya. Ini cover besarnya. Kita mau nyopot
si lacinya. Nah ini lacinya, jadi lacinya itu di bawah teman-teman ya. Nah ini ada 4 buah sekrup, 1 2 tuh 3 4, jadi nggak bisa main congkel-congkel ya teman-teman ya, karena di bracket ke bagian bodinya. Mau dicongkel-congkel sampai hancur pun nggak akan keluar teman-teman ya, kalau bautnya nggak dicopot terlebih dahulu. Memang agak sedikit ribet ya untuk Pajero kalau tahun 2015, tapi harus mau nggak mau ya, harus teliti teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah inilah hasilnya. Memang kelihatannya bongkarnya lebih banyak, kerjanya lebih lama, tapi ya tuh ya. Jadi nanti kabel MID yang dari atas juga turun ke bawah teman-teman ya. Untuk kabel MID nya saya udah copotin, tinggal tarik ke bawah aja ya. Oke, ikutin terus. Oke, jadi ini kita mau tes dulu head unitnya ya. Nah ini untuk head unitnya udah nyala ya, tapi belum kita rapiin. Untuk jalur kabelnya udah beres semua, belum kita rapiin. Ini kita mau tes nyala terlebih dahulu ya. Nah ya, kita mau tes dulu untuk bagian kamera depan belakang dan juga pastinya kemudi setirnya teman-teman ya. Nah sekarang di sini kita mau cek dulu untuk bagian kamera depan dulu ya. Untuk kameranya aja terlebih dahulu kita coba tes ya. Nah ini teman-teman tinggal pilih menu recorder ya. Nah, nih klik. Nah di sini untuk kamera tampilannya udah connect ya. Nah ini untuk kamera belakang dan ini atas untuk kamera depan ya. Nah ini kamera depan nih ya. Nah jadi untuk kamera depan kita bisa adjust ya. Nah seperti ini. Nah melihat bagian tampilan depannya pun bisa. Nah ya. Nah jadi semua pojokan semua dapat ya sisinya tuh ya. Tuh mobil saya pun masuk tuh di depan, yang putih Avanza sampai expander yang pojok aja depan mobil saya itu masuk ya. Nah jadi untuk angle-nya itu benar-benar sangat lebar teman-teman ya untuk si Orca ini. Nah ini dia ya. Terus kita lihat untuk kamera belakang. Nah ini kamera belakang karena posisi pintu belakang masih terbuka ya. Nah tuh dia belum dirapiin. Kita tes terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini. Ini udah connect ya untuk kameranya. Jadi sembari jalan, mobil jalan pun teman-teman bisa ngelihat tampilan si kameranya pas mobil lagi bergerak atau pengen lihat belakang ada sesuatu atau gimana ya. Nah seperti itu. Terus untuk cara recordernya, untuk ngerekamnya, teman-teman tinggal pencet di bagian sini nih. Ini ada tombol setting ya. Nah ini tombol setting kecil nih pojok, klik ya. Di sini teman-teman tinggal pilih DVR. Terus pilih lokasinya ya. Di sini lokasinya itu dia ada SD card USB 1 sampai USB 3. Teman-teman tinggal pilih aja USB berapa ya. Setelah itu tinggal klik, misalkan USB 1 klik aja. Recorded time ini lama waktu ngerekam ya. Nah, di sini paling lama 5 menit. Jadi setiap 5 menit dia akan putus dan ngerekam lagi yang baru. Nah, seterusnya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi 5 menit putus nyambung lagi, 5 menit putus nyambung lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang video tidak panjang, teman-teman ya. Mau kamera 360 pun sama. Terus di sini automatic video switch kita otomatisin ya. Untuk kualitas videonya kita pakai mid aja, menengah. Kalau pakai high terlalu boros ya penyimpanan USB-nya. Terus double cam-nya udah nyala. Tinggal teman-teman ya setting-setting lain udah selesai. Kalau teman-teman pengen lihat hasil rekaman, tinggal teman-teman klik di bagian reply ya, paling atas. Di VA di sini ada reply ya. Nah, tulisan reply paling atas, tinggal teman-teman klik aja mau yang front atau yang rear, nanti dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali. Kita mau tes mundurnya, teman-teman ya. Sebentar, saya matiin dulu. Nah, ini kita udah di posisi N ya. Kita posisi mundur. Nah, udah nggak apa-apa. Nah, ini langsung dia otomatis mundur ya. Nah, dia akan mundur. Meskipun teman-teman dalam posisi recorder ya, misalnya posisi seperti ini ya, posisi kamera depan dan belakang, meskipun teman-teman dalam posisi mundur, dia akan berubah tampilan belakang aja, teman-teman ya. Jadi satu untuk semuanya, seperti itu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kamera depan belakang. Sekarang kita mau ke bagian kemudi kontrolnya ya. Nah, ini switch kemudi kontrolnya kita konekin.
kita cari yang namanya SW layering ya. Ini sudah ada SW layering, tinggal pencet start, plus, pencet plus, min. Oke, udah. Ini plusnya belum ke save. Nah, terus mode. Nah, terus ini up dan down, kita pilih mundur. Ini yang mundur ya, terus ini maju. Nah, 1 2 3 4 dan ininya belum nih, min. Nah, udah beres. And kita coba back ya, ke kalibrasi nggak teman-teman ya. Kita coba ke bagian radio. Mana radionya? Ini radio. Nah, oh masih ngacak teman-teman ya. Nah, ini untuk power amplifiernya ini udah hidup ya teman-teman ya. Nah, amplifiernya udah hidup ya. Nah, tadi udah saya konekin ke untuk kabelnya. Kalau ini nggak disambung untuk kabelnya, powernya itu nggak hidup teman-teman. Jadi suara speaker itu nggak keluar. Seperti itu. Ini masih ngaco. Kita balik lagi. Start dan start, pencet plus ya sampai dia benar-benar berubah. Kita pencet kok please key start. Kita dulu. Start. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah selesai. And dan kita back ya. Kita coba ke bagian radio. Ya, nah ini volume plus, volume min, track maju ya. Track maju, nah tuh ya teman-teman boleh lihat track maju, mundur ya, udah berfungsi semua. Terus mode, nah modenya udah connect semua. Oke, jadi ini udah beres ya. Sekarang kita mau beresin kabel-kabel dan juga pemindahan kabel MID nya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bagian terakhir yaitu mindahin MID ya. Nah, ini MID-nya berapa tombol? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 tombol. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 tombol ya. Jadi ini kita pretelin nanti ya. Pretelin semua ya. Oke, ikutin terus ya.
jadi untuk MID-nya ini udah terpasang ya. Nah ini tadi untung bawa 2 untuk bagian rumahnya, yang satunya gagal ya. Nah ini gagal. Nah itu dia gagal, untung bawa 2 rumah, jadi kita bisa buat cadangan. Karena memang Pajero ini wanti-wanti untuk rumah MID-nya suka gagal ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pasang. Oke teman-teman ya, jadi untuk pemasangannya ini udah selesai semua ya. Nah ini untuk Orca QLED-nya Pro Plus Gen 2 series ya. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya, sama seperti Pajero pada umumnya yang tahun 2015 ke bawah ya. Untuk hasilnya seperti ini sama. Untuk MID-nya juga di bawah ya, pindah ke bawah. Karena yang 2015 itu kan numpuk di atas, jadi pindah ke bawah. Nah untuk kemudi setir juga udah nyala. Untuk audionya saya tidak tes lagi, tadi udah dites ya, udah normal semua. Untuk amplifiernya juga ini udah hidup ya. Nah tadi udah hidup. Nah kita tes radio aja. Nah untuk radionya udah nyala ya. Nah jadi powernya udah aktif. Kalau menurut Pak Joko kira-kira apa nih solusinya seperti itulah ini? Nah, kalau mau... Oke lah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Bagi teman-teman yang pengen konsultasi atau pengen tanya-tanya atau pengen ganti head unit, boleh cek WA nomor WA yang ada di pojok sebelah kanan atas video. Oke, mungkin cukup sampai sini aja karena perjalanan kita jauh ya dari Jakarta ke Bogor. Kita sudahi dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.